Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu halal junubi sab'atu asya. Haram atas orang yang junub 7 perkara. As-shalah wa tawaf, salat dan tawaf, wa khutbatul jum'ah dan khutbah Jumat. Ini bagi khatibnya. Kalau bagi pendengarnya enggak diharamkan. Wa masul mushaf wa hamluh, dan menyentuh Al-Qur'an dan membawanya. Wa lubsu fil masjid wa qiraatul Qur'an bi qasdil qiraah. Dan berdiam diri di masjid dan membaca Al-Quran dengan tujuan pada Al-Qurannya, bukan dengan tujuan berzikir. Kalau tujuan berzikir nggak apa-apa, nggak haram. Wa yahrumu bil haidi wa nifas asyratu asya, dan haram sebab haid dan nifas 7 perkara. As-shalah wa tawaf, salat dan tawaf, wa masul mushaf wa hamluh, dan menyentuh Al-Quran dan membawa Al-Quran, wa lubsu fil masjid wal ubur fihi in khafa talwisahu, dan berdiam diri di masjid dan lewat di dalam masjid, menyeberangi masjid, jika perempuan tersebut takut mengotori masjid. Kalau cuman menyeberang aja, dia tidak ditakutkan mengotori masjid seperti memakai memakai apa itu yang untuk orang haid itu. Nah, itu nggak diharamkan kalau cuman memakai pembalut itu. Kalau dia memakai pembalut, nah tidak ditakutkan perempuan tersebut mengotori masjid. Kalau cuma lewat, tidak diharamkan. Wa qiraatul Qur'an, dan membaca Al-Quran, sama ini bi qasdil Qur'an. Membaca Al-Qurannya itu dengan tujuan membaca Al-Qurannya, bukan tujuan berzikir. Kalau berzikir nggak apa-apa. Wa shaumu wa talab, dan puasa dan talab, wal wat'u, dan jima, wa kadzal istimta, begitu juga haram bersenang-senang, al-istimta bima baina surah wa rukbah, antara pusar dan lutut. Wala yajibu qada'i shalah zaman al-haid wa nifas bi khilafis shaum fa yajibu qada'u, dan tidak wajib qada' salat pada waktu haid dan nifas. Berbeda halnya dengan puasa, karena puasa itu wajib mengqada'nya. Faslun, ini adalah fasal. Asbabu tayammum salah satun. Faqdul ma'i wal marad wal ihtiyaju ilaihi li'atasi hayawani muhtaramin. Sebab-sebab tayamum itu ada 3, yaitu tidak ada air, lalu sakit, dan hausnya hewan yang dimuliakan itu membutuhkan air. Hewan yang aus yang dimuliakan, yang muhtaram, itu membutuhkan air. Apa aja yang tidak dimuliakan, mengecualikan apa ini? Wa ghairul muhtarami sittatun. Adapun yang tidak dimuliakan itu ada 6. Pertama, tarikus shalah, orang yang meninggalkan salat ba'dal amri, setelah turunnya perintah. Wazanil muhsan, dan orang yang zina muhsan, orang yang udah nikah terus dia berzina. Wal murtad, orang yang murtad. Wal kafirul harbi, kafir harbi. Wal kalbul ukur, anjing gila. Wal khinzir, dan babi. Kalau babi nggak harus gila untuk menjadi ghairu muhtaram. Wa syaratuhu khamsah, dukhulul waqti wa talabul ma'i inihtaja ilaihi. Syarat tayamum ada 5, yaitu masuknya waktu. Kalau belum masuk waktu, belum sah tayamum. Tayamum untuk salat zuhur, belum masuk waktu zuhur, nah itu nggak sah. Dan mencari air jika orang tersebut membutuhkan air. Artinya kalau sakit, memang dia tayamumnya itu bukan karena nggak ada air, nggak usah nyari. Tapi kalau dia tayamumnya itu sebab
tidak adanya air, artinya dia membutuhkan air untuk dia bersuci. Tayamumnya itu karena kehilangan air. Nah, dia harus mencari air. Karena dia saat bertayamum sebab tidak adanya air, artinya dia itu terkategori orang yang membutuhkan air. Wa turabu tahur, dan turab yang suci dan mensucikan. Wa izalatun najasah, wa izalatun najasah, dan menghilangkan najis awalan terlebih dahulu. Wal ijtihadu fil qiblah, dan berijtihad pada kiblat. Harus berijtihad dulu kiblatnya ini ke arah mana. Berusaha mencari kiblat. Intayamama lissolah, jika dia bertayamum untuk sholat. Maka dia diharuskan berijtihad mencari kiblat dulu. Berusaha mencari kiblat. Wa furudu khamsatu asya'a, dan fardu-fardunya tayamum ada 5 perkara. Al-awwal an-niyah hinda naqlin. Yang pertama adalah niat ketika memindahkan. Maksudnya ketika memindahkan turabnya tadi. Wasani naqlu turab. Yang kedua adalah memindahkan turabnya itu sendiri. Wasalis, dan yang ketiga mashul wajhi, mengusap wajah. Warabi'u mashul yadini ma'al mirfaqain. Yang keempat mengusap tangan serta kedua siku. Wal khamisu at-tartib. Yang kelima adalah tertib. Wala farqa fi dzalika baina tayammumil muhdisi wal junub, dan tidak ada perbedaan pada hal tersebut, hal-hal yang telah disebutkan di atas, mulai dari mana tadi? Mulai dari sebabnya, lalu syarat, ya syaratnya, lalu fardunya. Nah, itu tidak ada perbedaan antara tayamumnya orang yang berhadas kecil, dan orang yang berhadas besar atau orang yang junub. Muhdis di sini hadas kecil. Wasunanu khamsun, dan sunah-sunahnya tayamum itu ada 5. As-siwak wat tasmiyah, itu adalah bersiwak dan membaca bismillah. Wa taqdimul yumna ahlal yusra, kanan dulu baru kiri, mendahulukan kanan daripada bagian yang kiri. Wal mualah, dan terus menerus, baik antara anggota-anggota tayamum atau antara anggota terakhir tayamum dengan sholat. Itu harus mualah. Ukuran mualahnya apa? Ukurannya seperti di wudu, dikira-kirakan. Seperti kalau kita membasuh air, kita membasuh tangan, itu belum sampai kering mukanya. Begitu juga ketika mengusap kepala, itu belum sampai kering bagian yang di tangan yang telah dibasuh tadi. Nah, itu kan kalau tayamum pakai turab, bukan memakai air. Nah, dikira-kirakan, disamakan dengan wudu. Tolak ukur mualah atau tidaknya. Wa takhfifut turab, dan mensedikitkan turab, meringankan. Turabnya nggak terlalu banyak. Wa yubtilu tayammum salah satu asya, dan ada 3 perkara yang dapat membatalkan tayamum. Ma'abtalal wudu, itu adalah
sesuatu yang membatalkan wudu, segala sesuatu yang membatalkan wudu itu membatalkan tayamum juga. Wariddah dan murtad, wa tawahumal ma, dan menyangka adanya air, intayamam li faqdihi, jika dia bertayamum sebab tidak adanya air. Qabla shalah. Nah, menyangka adanya air ini sebelum sholat. Kalau setelah sholat, setelah takbir, itu dia tidak membatalkan. Wala yajma'u bitayammumin wahidin baina faridatain. Dan tidak bisa terkumpul, tidak sah terkumpul dengan satu tayamum antara dua kefarduan. Artinya dua sholat fardu itu tidak bisa dengan satu tayamum. Atau fardu yang lain. Misalkan tawaf. Faslun an-najasah. Hiya kullu muskirin ma'i'in wa ma kharaja minas sabilain ghairul mani. Najis itu adalah segala sesuatu yang memabukkan, yang bersifat encer, yang bersifat cair, dan segala sesuatu yang keluar dari dua jalur, baik kemaluan depan maupun belakang, selain mani. Wal mirrah, dan juga empedu. Nah, empedu itu najis itu. Waddam, dan darah. Wal qaih, dan nanah. Wal qai, muntah. Wal kalbu, anjing. Wal khinzir, babi. Wa ma tawallada minhuma, dan apapun yang terlahir dari anjing maupun babi. Au min ahadihima, atau dari salah satu keduanya. Ya, misalkan anjing nikah dengan babi misalkan. Nah, itu anak keduanya hasil kawin silang antara babi dan anjing. Nah, itu juga najis yang besar, najis juga itu. Atau salah satunya, misalkan anjing kawin dengan kuda atau babi kawin dengan apa misalkan, dengan kambing misalkan. Nah, itu anaknya itu yang dilahirkan dua perkawinan silang tersebut, itu juga dihukumi najis. Wa maitatu ghairil adami, dan bangkai selain manusia. Wasamaki, ini wasamaki ya, bukan wasamaku. Kalau wasamaku nanti seolah-olah ikan itu najis nanti. Padahal bukan. Wasamaki, dan bangkai selain ikan. Artinya kalau ikan itu nggak najis. Wal jarodi, bukan wal jarodu. Dan bangkai selain belalang. Nah, kalau bangkai belalang tidak najis. Apa itu bangkai? Nah, dalam kitab Nailul Roja itu adalah hewan yang mati bukan dengan cara disembelih yang sesuai dengan syariat. Nah, itu nanti dikategorikan bangkai. Lalu wajuz'ul hayyil munfasil kamaitatihi, dan bagian makhluk hidup yang terpisah itu hukumnya seperti bangkainya. Misalkan
eh, kuda. Kuda ini dipotong kupingnya. Nah, hukum bangkai kuda kan najis. Maka ketika ada bagian yang copot dari kudanya itu yang masih hidup itu kupingnya copot. Nah, kupingnya itu sebagaimana hukum jika kuda tersebut menjadi bangkai, yaitu najis. Berarti kupingnya najis. Contohnya begitu. Tapi ada pengecualian. Apa sih bagian yang kalau copot? Walaupun seandainya hewan itu kalau menjadi bangkai najis, tapi bagian ini copot. Kan bagian copot itu disamakan dengan hukumnya disamakan dengan najis atau tidaknya hewan tersebut kalau menjadi bangkai. Nah, tapi ini dia nggak menjadi bangkai, tidak dihukumi najis. Apa itu? Illa sya'ral ma'kul wasufahu warisyahu. Kecuali rambut makhluk hidup yang dihalalkan untuk dimakan. Sya'r itu yang di kepala. Kalau kita itu yang di kepala, terus itu yang di tangan itu sama aja disebut sya'r. Bentuk yang kayak gitu disebut sya'r. Wasufahu dan suf. Suf itu eh wool kalau nggak salah. Bulu dari domba salah satu. Warisyahu dan rish. Rish itu bulu serangga. Bulu serangga. Bulu unggas. Pokoknya yang bentuknya kayak bulu ayam itu yang ada tulangnya itu. Wallazi yathuru minan najasat salasun. Dan yang bisa suci daripada perkara-perkara yang najis itu ada tiga. Al-khamru iza takhallalat binafsiha. Itu adalah khamr jika dia menjadi cuka dengan sendirinya. Artinya pas dia menjadi proses menjadi cuka itu tidak tercampur dengan benda yang lain. Gitu. Wajildul maitah izadu biha dan kulit bangkai jika dia telah disamak. Wa masoro hayawanan. Dan bangkai yang menjadi hewan. Sebentar, Ana lihat kitab Nilor Roja. Oh, ini maksudnya ini adalah wa masoro hayawanan
dan najis yang berubah menjadi hewan. Najis yang berubah menjadi hewan. Misalkan ada suatu benda yang najis. Salah satu contoh mudahnya itu misalkan bangkai. Itu kan dia suatu yang najis. Lalu suatu yang najis itu dia berubah menjadi hewan. Dicontohkan kal maitati idza sarat dudan. Seperti halnya bangkai jika dia menjadi cacing. Walaupun ada khilaf ini. Disebutkan di sini di kitab Nailur Raja, wa nazzama ba'duhum fi hadza salis bihtimali kaunil hayawan makhluqan fiha la minha. Qala fala yahsunu tamsilu bih. Sebagian ulama wa nazzara. Sebagian ulama mempertimbangkan pada perkara yang ketiga ini, wa masara hayawan ini. Bahwasanya kemungkinan hewannya hewannya itu tercipta di dalam bangkai tersebut. Jadi bukan dari bagian bangkai. Hewan itu tercipta bukan ngambil dari bagian bangkainya. Jadi nggak bisa dikatakan ini termasuk ini nggak bisa dikatakan najis yang berubah menjadi hewan. Yang untuk contoh ini belatung itu. Tapi nggak tahu nih apa contohnya jadinya kalau seandainya contohnya itu bukan belatung. Soalnya wa masara hayawanan itu adalah dan najis yang berubah menjadi hewan. Apa coba? Najis yang berubah menjadi hewan. Maka mengatakan sebagian ulama ini kan, qala fala yahsunu tamsilu bih. Maka gak baguslah mempermisalkan dengan bangke yang keluar belatung. Soalnya kalau dari ibarahnya itu ya harus hewannya itu harus tercipta dari bangkainya itu. Bukan tercipta di dalam bangkainya, tetapi memang benar-benar mengambil dari bagian bangkainya. Tapi kalau ini nggak diterima permisalan ini, apa coba jadi permisalan? Wallahu a'lam. Untuk contoh dari wa masar hayawana. Wa najasah ala salasah. Al-awwal al-mughallazah. Wa hiya najasatul kalbi wal khinzir. Wa mata walada minhuma au min ahadihima. Dan najis itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah najis mughallazah, najis berat. Yaitu adalah najis anjing dan babi dan segala sesuatu yang terlahir dari keduanya atau dari salah satu keduanya. Asani al-mukhafafah, yang kedua adalah najis ringan, wa ya baulu sabi alladzi lam yat'am ghairal labani wa lam yablughil haulain. Itu adalah najis ringan itu adalah kencingnya bayi laki-laki yang dia belum makan melainkan susu dan dia belum mencapai 2 tahun. Wasalisu al-mutawassithah, dan yang ketiga itu adalah najis mutawassithah, najis pertengahan. Wahyabaki najasat, yaitu adalah najis-najis yang lainnya. Najis-najis selain najis mughallazah dan najis mukhafafah. Nah, itulah najis mutawassithah. Fal mughallazah tathuru bi ghasliha sab'an ba'da izalati 'ainiha ihdahunna bi turabit tahur. Adapun najis mughallazah itu dapat suci dengan membasuhnya 7 kali setelah menghilangkan ain najisnya, setelah menghilangkan bau, warna, dan rasa najisnya. Bau, warna, atau rasa najisnya. Salah satu 7 basuhan itu dengan biturabit tahur, dengan turab yang suci dan lagi mensucikan. Wal mukhafafat tathuru birasil ma'i 'alaiha ma'al ghadabah ba'da izalati ainiha. Dan najis yang ringan itu dapat suci dengan memercikkan air kepadanya
serta lebih banyak percikan itu. Artinya yang percikan untuk mensucikan najis mukhafafah ini itu lebih banyak ukurannya dan juga telah menyeluruh, telah kena semua. Intinya telah di setiap pertitik gitu, bagian najis mukhafafahnya itu telah lebih banyak percikannya, percikan air. Ya memang ujung-ujungnya pada prakteknya nggak ada beda nanti antara najis mukhafafah dan najis mutawasithah ini di dalam menghilangkan najisnya, dalam mensucikan najisnya. Karena di dalam najis mukhafafah pun itu disyaratkan harus hilang ainnya, ba'da izalati ainiha, harus hilang bau, warna dan rasanya. Wal mutawassithah tanqasimu qismain, ainiyah wa hukmiyah. Dan najis mutawassithah, najis yang pertengahan, itu terbagi menjadi dua bagian. Itu ada ainiyah, ada hukmiyah. Apa itu ainiyah? Fal ainiyatu hiya allati laha launun wa rihun wa ta'mun. Ainiyah itu adalah dia yang memiliki, najis yang memiliki warna, bau dan rasa. Fala budda min izalati ta'miha wa rihiha wa launiha. Maka wajib menghilangkan rasanya dan aromanya dan warnanya. Illa ma'asura zawaluhu min launin. Kecuali najis yang susah menghilangkannya. Itu berupa warna. Nanti dari warna ini dia dikiaskan terhadap bau. Oh gitu juga kalau bau susah hilangnya. Itu dimaafkan. Nah, begitu juga to'am, untuk to'am. Tapi kalau untuk to'am nanti di kitab Nailur Raja ada pembahasannya lagi itu. Level ma'funya itu dia lebih berat kalau to'am. Gak bisa hilang rasanya, itu lebih berat. Ya. Wal hukmiyah hiya lati la launa laha wa la riha wa la ta'ma fayakfika jariyul ma'yah riha. Adapun hukmiyah itu adalah yang tidak ada warnanya dan aromanya dan tidak ada rasanya. Maka engkau cukup mengalirkan air padanya. Wa yushtaratu fi izalatiha, dan disyaratkan di dalam menghilangkan najisnya itu wurudul ma, airnya datang, bukan air yang didatangi. Jadi air yang mengalir ke najis itu, bukan najis itu jatuh ke air. Tetapi kapan disyaratkan begini? Disyaratkan harus airnya yang mengalir ke najis tersebut. In kana qalilan, jika airnya itu sedikit, kurang dari 2 kullah. Faslun, pasal, aqallu zamanil haidi yawman wa lailatun wa ghalibu sittun aw sab'un wa aksaru 15 yawman. Paling sedikitnya, paling sebentarnya waktu haid itu adalah 1 hari 1 malam. Tapi ini dimaksudkan 24 jam. Bukan patokan hari 1 hari 1 malam itu, tapi patokannya 24 jam minimal di dalam kitab Nailur Raja itu. Wa ghalibu sittun aw sab'un, dan biasanya waktu haid itu mayoritasnya itu adalah 6 hari atau 7 hari. Wa aksaru 15 yawman, dan paling banyaknya maksimalnya itu adalah 15 hari. Wa aqallu tuhri bainal haidatain 15 yawman wa la dhabta li aksarih, dan paling sedikitnya waktu suci antara 2 haid itu adalah 15 hari dan tidak ada batasan untuk paling banyaknya.
Tidak ada batasan maksimalnya. Wa aqallu zamanin tahidu fihi al-mar'ah 9 sinin qamriyatan taqribiyah. Dan paling sedikitnya waktu, paling minimalnya waktu, yang mana di waktu tersebut seorang perempuan itu bisa haid, itu adalah 9 tahun. Jadi minimalnya wanita itu disebut haid itu adalah minimal umur 9 tahun. 9 tahun apa? Qamriyatan takriban. 9 tahun kira-kira. Nah, dalam kitab Nailul Raja, itu kalau kurang dari 16 hari, karena dia takribiyah kira-kira, jadi walaupun kurang dari 16 hari, itu bisa dikategorikan haid. 16 hari lagi, umur 9 tahunnya. Tapi dia udah haid, nah itu dikategorikan haid. Tapi kalau dia lebih dari 16 hari, nah itu nggak bisa dikategorikan bahwasanya itu adalah haid. Wa akalu zamanil hamli 6 asyurin wa ghalibu 9 asyurin wa aksaru 4 sinin. Dan minimalnya waktu hamil, paling sebentarnya hamil, itu adalah 6 bulan, dan dan mayoritas waktu hamil itu adalah 9 bulan, dan maksimalnya waktu hamil itu adalah 4 tahun. Wa qallu zamanin nifas lahzatun wa ghalibu 40 yawman wa aksaru 60 yawman. Dan minimalnya waktu nifas itu adalah sekejap, lahzah. Wa ghalibuhu 40 yawman. Dan mayoritasnya itu adalah 40 hari. Wa aksaru 60 yawman. Dan paling maksimalnya, dan waktu maksimalnya itu adalah 60 hari. Fa in abarad damu aksarahu, bahwa istihadah, maka jika darahnya tersebut itu melebihi batas waktu maksimalnya batas waktu maksimalnya maksimalnya darah, maka darah tersebut adalah istihadah. Wal mustahadah, dan perempuan yang terkena istihadah katahirah, sebagaimana halnya perempuan yang suci, yang tidak haid atau nifas. Fi wujubi shalah, di dalam hal kewajiban salat. Illa annal wajiba 'alaiha an tatawadda'a li kulli faridatin ba'da ghusl farji. Hanya saja yang wajib atas perempuan yang terkena istihadah itu adalah dia berwudu pada setiap kali suatu kefarduan, baik salat maupun tawaf, setelah mencuci kemaluannya, farjinya, dan setelah wasyaddi bi khirqatin, dan setelah menyumbatnya dengan kain. Wala tajma'a baina faridataini biwudu'in wahidin, dan tidak bisa gabung antara dua kefarduan dengan satu wudu. Faslun, pasal, wa syurutu wujubi shalah arba'atu asya'a, al-islam wal bulugh wal akal wal naqa' anil haid wan nifas. Syarat-syarat wajibnya salat itu ada 4 perkara. Itu adalah Islam, baligh, berakal, suci dari haid dan nifas. Wa alamatul bulugh salasun, dan tanda-tanda baligh itu ada 3. Al-awwal tamamu 15 sanah fi dzakari wal unsa, itu adalah sempurnanya, yang pertama adalah sempurnanya 15 tahun pada laki-laki dan perempuan. Asani al-ihtilam fi himari tis'isinin. Yang kedua adalah ihtilam. Ihtilam ini adalah khurujul maninya, itu bukan mimpinya. Pada laki-laki dan perempuan, pada laki-laki maupun perempuan pada 9 tahun.
Asalis al-haidu fil unsa li sinin. Yang ketiga adalah haid pada perempuan pada umur 9 tahun. Wa syurutu sihatiha samaniyah. Dan syarat-syarat sahnya salat itu ada 8. Al-awwalu at-taharah 'anil najasi fi sawbi wal badani wal makan. Yang pertama adalah suci dari najis pada pakaian dan badan dan tempat. Tempat ini yang tersentuh adalah bagian sholat, bagian tempat sholat yang tersentuh pakaian maupun badan. Itu disebut tempat di dalam hal ini. Di dalam hal ini. Wasani saturul aurah, yang kedua adalah menutup aurat. Wasalis istiqbalul qiblah. Yang ketiga adalah menghadap kiblat. Warabi'u ma'rifatu dukhulil waqti. Yang keempat adalah mengetahui masuknya waktu. Wal khamis al-irmu bi fardiyatiha. Yang kelima adalah mengetahui kefarduannya salat. Tahu salat ini, oh ini salat zuhur ini hukumnya fardu, tahu dia. Wasadisu alla ya'taqida fardha min furudiha sunnah. Yang keenam adalah tidak meyakini satu kefarduan daripada fardu-fardunya salat sebagai suatu hal yang sunnah. Yang ketujuh wasabi'u ijtinabul mubtilat. Yang ketujuh adalah menjauhi perkara-perkara yang membatalkan salat. Wasaminu atara hanil hadasainil asghar wa ma aujabal wudu' wal akbar wa ma aujabal ghusla. Yang kedelapan adalah suci dari dua hadas. Yang baik hadas yang kecil, yaitu adalah hadas yang kecil itu adalah sesuatu yang mewajibkan berwudu, maupun hadas yang akbar, hadas yang besar. Wahwa ma'aujabal ghusla, yaitu adalah sesuatu yang mewajibkan mandi. Wa auratur rajuli wal ama fi shalah ma baina surrah wa rukbah. Wa kaza auratuhu 'inda rijali wan nisa'il maharim. Dan aurat laki-laki dan aurat budak perempuan di dalam sholat adalah di antara pusar dan lutut. Dan begitu juga antara pusar dan lutut juga auratnya. Auratnya indar rijali wan nisa. Auratnya laki-laki dan perempuan di hadapan laki-laki. Auratnya laki-laki dan budak perempuan baik di hadap laki-laki maupun di hadap perempuan. Di hadapan perempuan yang mahram, tapi yang diharamkan nikah. Wa auratuhu indan nisa al-ajanib jami'u badanih. Adapun auratnya laki-laki maupun budak perempuan oh enggak nih. Wa kaza auratuhu yang di atas itu, dan begitu juga auratnya laki-laki indar rijali wan nisa'il maharim. Pada di hadapan laki-laki juga dan perempuan yang mahram yang diharamkan nikah. Wa auratuhu inda nisa'il ajanib jami'u badani. Dan auratnya laki-laki di hadapan perempuan yang ajnabi yang diharamkan nikah itu adalah seluruh badannya. Yang diperbolehkan nikah yang ajnabi yang bukan mahram itu adalah seluruh badannya. Wa auratuhu fil khalwatil qubulu wad duburu faqat. Dan auratnya laki-laki pada saat sepi, pada ruangan yang sepi, pada saat sendirian, itu adalah kemaluan depan dan belakangnya saja. Wa auratul hurrah fi shalah jami'u badaniha illa wajhaha wa kaffaiha wa auratul hurrah fi shalah jami'u badaniha illa wajhaha wa kaffaiha. Dan auratnya perempuan yang merdeka
saat sholat itu adalah seluruh badannya kecuali wajahnya dan telapak tangannya. Wa auratul hurrah wal amah, ini zahir dan batin ini. Kaffaiha ini. Dalam Nailur Raja itu bagian zahir maupun batin. Jadi setelah pergelangan tangan ke atas, nah itu bukan auratnya perempuan yang merdeka di dalam sholat. Wa auratul hurrah wal amah hindar rijalil ajanib. Nah ini baru ngomongin auratnya perempuan yang budak. Adapun auratnya perempuan yang merdeka dan perempuan yang budak, hindar rijalil ajanib, di hadapan laki-laki yang diperbolehkan untuk dinikahi, yang bukan mahram, jami'ul badan, seluruh badan. Wa inda maharihima wan nisa, dan di hadapan dan auratnya perempuan yang merdeka ataupun yang budak, di hadapan mahram-mahramnya, laki-laki yang mahram dengan keduanya, dan di hadapan perempuan, ma baina surrah wa rukbah, adalah di antara pusar dan lutut. Faslun awqatus shalah khamsun fi kulli yawmin wa laylatin. Waktu-waktu salat ada 5 pada setiap sehari dan malam. Pada sehari semalam itu ada 5 salat. Az-zuhru wa awwalu waqtiha zawalu syamsi wa akhiruhu masiru zilli kulli syai'in mislahu ghaira zillil istiwa. Itu ada waktu zuhur, dan awal waktunya zuhur itu adalah tergelincirnya matahari, dan akhir yang waktu zuhur adalah waktu menjadinya bayangan segala sesuatu itu semisal sesuatu tersebut. Tetapi kecuali ini bukan bayangan, ini bayangannya ini kan katanya sama seperti bendanya. Di waktu yang mana bayangan matahari itu membuat bayangan, sebagai bayangannya tersebut, seluruh bayangan itu sama seperti bendanya. Nah ini mengecualikan bayangan pada waktu istiwa. Pada waktu istiwa itu pada waktu matahari. Pada waktu matahari di waktu zuhur, pada awal waktu, pada sebelum masuk waktu zuhur, pada matahari pas lagi di tengah. Kenapa disebutkan ghaira selain? Karena pada waktu istiwa juga itu kan bayangan itu sama seperti bendanya. Cuman samanya itu beda. Samanya itu dia sama dalam artian tegak lurus, bukan sama dalam artian panjang itu sama. Gitu. Tapi kalau waktu akhirnya waktu asar, nah itu dalam artian panjangnya itu melentangnya, saat dia melentang bayangannya itu sama. Wal asru awal waqtiha idza sara kullu syai'in mislahu wa zada qalilan. Ini harusnya zil kil kulli, ini harusnya. Jadi takdirnya idza sara zillu kulli syai'in mislahu wa zada qalilan, itu harusnya. Takdirnya. Jadi kulli bukan kullu. Jika bayangan segala sesuatu itu semisal sesuatu tersebut dan tambah sedikit dan lebih sedikit. Itu awal waktu asar. Wa akhiruhu ghurubu syamsi, dan akhirnya adalah terbenamnya matahari.
wal maghrib wa awal waqtiha ghurubus syamsi wa akhiruhu ghurubus syafaqil ahmar. Dan waktu maghrib, adapun awal waktunya adalah terbenamnya matahari, dan akhir waktu maghrib adalah terbenamnya atau tenggelamnya syafaqil ahmar. Syafaq itu apa namanya? Fajar ya, syafaq itu. Fajar merah. Fajar merah syafaq itu. Ada bahasa Indonesia itu apa gitu. Nah, pokoknya itulah cahaya, sisa-sisa cahaya matahari itu yang di langit. Nah, itu kalau syafaqil ahmar, syafaq merahnya itu udah hilang, nah itu waktu akhirnya waktu maghrib. Wal isya'u wa awal waqtiha ghurubus syafaqil ahmar. Dan waktu isya wa akhiru tulu'ul fajri tsani. Dan waktu isya itu awal waktunya adalah terbenamnya syafaq merah, wa akhiru tulu'ul fajri tsani. Dan akhirnya waktu isya adalah munculnya fajar yang kedua. Fajar sodik, bukan fajar kazib. Kalau fajar kazib itu menandakan sepertiga malam. Kalau fajar sodik itu menandakan masuknya waktu subuh. Wa subhu awal waqtiha tulu'ul fajri tsani wa akhiruhu tulu'us syamsi. Dan waktu subuh, adapun awal waktunya adalah terbitnya fajar yang kedua, dan akhir waktu subuh adalah terbitnya matahari. Wa man dakhala alaihi alwaqtu wa madha alaihi zamanun yumkinu fi'luha fihi summa tara'a alaihi almani' wajaba alaihi qada'us shalah. Dan barang siapa yang telah masuk waktu atasnya, waktu sholat telah masuk atas orang tersebut, dan waktu sholat telah berlalu atas orang tersebut, dan zaman atau waktu yang mungkin untuk melakukan sholat di dalam waktu tersebut telah berlalu atas orang tersebut, summa tara alaihi al-mani wajaba alaihi qada'us shalah. Kemudian orang itu
yang telah lewat waktu, bisa waktu yang cukup untuk dia melakukan sholat tersebut, orang itu kena penghalang sholat, seperti dia terkena gila misalkan. Maka wajib mengkodok sholatnya. Sholat yang waktunya udah malah sudah berjalan, sekedar waktu yang bisa melaksanakan sholat di waktu tersebut. Nah itu wajib kodok sholatnya. Walau zalal madi' wa qad baqiya minal waqti qadru takbiratil ihram lazimahu fi'luha wa fi'lul lati tujma'u ilaiha. Dan kalau penghalang sholatnya itu hilang, gilanya itu hilang, dan waktunya itu masih nyisa sekedar takbiratul ihram, maka wajib dia melakukan sholat tersebut. Artinya dilakukan, atau kalau dia udah lewat waktu harus dikodok, dan melakukan sholat yang bisa dijamak dengan sholat tersebut. Misalkan dia waktu asar udah pengen maghrib, ada seukuran perkataan Allahu Akbar, seukuran takbiratul ihram. Nah dia sadar dari gilanya, maka sholat zuhurnya juga wajib dikodok. Gitu juga kalau dia sadarnya udah pengen masuk waktu subuh, sekedar masih ada sisa waktu Allahu Akbar, masih gitu. Nah hilang gilanya, maka sholat isya-nya dan sholat maghribnya itu harus dikodok. Nah begini juga yang terjadi pada orang yang terputus headnya, hilang headnya, selesai headnya. Nah itu bukan bablas saya, nggak ada yang dikodok waktu sholatnya, nggak ada yang dikodok. Itu patokannya di sini. Nah, ini banyak yang nggak diketahui orang-orang. Tapi dalam mazhab Syafi'i, wallahu alam kalau mazhab yang lain. Wa yu'zaru ta'khirus shalah wa yu'zaru ta'khirus shalah li waqtiha bisalasatin binumi wan nisyan wal ikrah. Dan diuzurkan, enggak apa-apa, mengakhirkan salat pada waktunya. Mengakhirkan salat dari waktunya. Salat enggak di waktunya, enggak apa-apa, dengan 3 perkara, yaitu dengan sebab tidur, tapi tidur yang diuzurkan. Ada tidur yang uzur, ada tidur yang enggak uzur. Wanisian dan juga lupa. Nah, lupa juga yang diuzurkan. Ntar ada pembahasan di kitab Nilur Raja. Walikrah, dan dipaksa, mendapat ancaman, misalkan nggak boleh sholat. Tapi ada kategorinya juga. Kayak mana ancaman yang diperbolehkan, yang diuzurkan. Wa kadza bi jam'i ta'khir wa yundabu ta'jilu. Wa kadza bi jam'i ta'khir. Dan begitu juga diberikan uzur sebab jamak ta'khir. Wa yundabu ta'jilu shalah fi awwali waqtiha illa al-isya. Dan disunnahkan mempercepat sholat, tidak menunda-nunda sholat, fi awali waktiha, pada awal waktunya, kecuali ilal isya, kecuali sholat isya. Nah, kalau sholat isya itu disunahkan, malah bukan begitu masuk waktu isya langsung sholat isya, bukan. Dalam mazhab Syafi'i itu disunahkan fayundabu ta'khiru ila maghribi syafaqil asfar wal abyad. Disunahkan mengakhirkan sholat isya sampai hilangnya syafaq kuning dan putih. Itu karena khurujul minal khilaf, karena dalam selain mazhab Syafi'i, Hanafi atau apa gitu, itu awal waktu sholat isya'nya itu bukan ghurubu syafaqil ahmar, tetapi ghurubu syafaqil asfar atau abiyat. Wa tahrumu sholatu allati laysa laha sababun mutaqaddimun wala muqarinun fi khamsati awqatin. Dan haram sholat yang dia tidak memiliki sebab mutaqaddim, dan juga dia tidak memiliki sebab muqarin, sebab yang barengan pada 5 waktu. Artinya kalau dia sholat yang memiliki sebab mutaqaddim atau muqarin, nah tidak diharamkan. Apa itu yang tidak memiliki sebab mutaqaddim dan sebab mutaqarin?
Itu adalah sebab sholat yang memiliki sebab mutaakhir. Sebabnya di akhir. Nah, itu ada 6 di dalam kitab Taqriratus Shadidah. Nah, ini disebutkan di dalam kitab Taqriratus Shadidah. An-nafilah zatu sababil mutaakhir wahiyya sittah. Ada 6. Sunnatul ihram, sunnatul istikharah, sunnatul khuruji minal manzil, sunnatul safar, sunnatul qatli, sunnatul hajah. Nah, 6 ini yang diharamkan. Lalu ada lagi sebab di awal nggak ada, sebab yang berbarengan nggak ada, juga sebab di akhir juga nggak ada. Nggak ada sebabnya. Itu adalah sholat sunnah mutlak. Nanti sholat sunnah tasbih itu disamakan hukumnya dengan sholat sunnah mutlak. Nah, ini adalah sholat-sholat yang diharamkan pada 5 waktu ini. Apa aja 5 waktu itu? Ahaduha ba'da sholati subhi hatta tatlu asyamsu. Salah satu dari 5 itu adalah setelah sholat subuh sampai munculnya matahari, sampai terbitnya matahari. Ya, kalau sholat kodok, itu nggak diharamkan. Ini kecuali sholat tadi aja pokoknya. Selain 6 sholat yang mutaakhir tadi, sholat yang memiliki sebab mutaakhir tadi ada 6. Lalu sholat sunnah nafilah dan yang disamakan dengan sholat nafilah itu adalah sholat sunnah tasbih dan sebagainya. Selain hal tersebut, nah itu nggak diharamkan. Tetapi yang disamakan dengan sholat sunnah mutlak, selain sholat sunnah tasbih apa aja, nah itu Anda nggak tahu. Sampai hatta tatlu asyamsu, sampai matahari itu terbit. Wasani inda tulu'iha hatta tartafi'a qadra rumhin. Yang kedua adalah ketika munculnya matahari sampai matahari itu terangkat naik seukuran 1 tombak. 1 tombak itu sebentar. Ada di kitab kitab Taqriratus Shadidah. Ma yusawi, nah ini 16 menit. 16 menit setelah sampai kan tadi itu kan dari ketika terbitnya matahari sampai matahari meninggi seukuran 1 tombak. Nah, 1 tombak itu setara dengan 16 menit. Jadi setelah kalau kita lihat di Google itu, kita lihat di Google waktu terbit kapan atau waktu syuruk kapan. Nanti 16 setelah syuruk itu, nah itu baru keluar dari waktu yang diharamkan. Tapi jangan diartikan semua sholat haram, enggak semuanya haram, enggak. Lalu wasalisu indal istiwa fi ghairi jum'ah hatta tazul. Yang ketiga adalah ketika waktu istiwa, waktu matahari lagi pas di tengah di atas. Pada selain hari Jumat sampai mataharinya itu tergelincir. Warabi'u ba'da salatil asri hatta taghrubas syamsu. Yang keempat adalah setelah salat asar sampai matahari itu terbenam. Wal khamis 'indal ghurub hatta yatakamala ghurubuha. Yang kelima adalah ketika matahari terbenam, lagi terbenam nih, sampai terbenamnya itu sempurna. Jadi mataharinya itu udah mau terbenam, nah itu baru diharamkan pada yang waktu yang kelima ini. Masuk waktu yang kelima yang diharamkan ini. Sampai mataharinya itu tenggelam semua. Itu akhirnya. Akhir dari waktu yang kelima yang diharamkan.
وهذا في غير حرم مكة أما فيها فلا تحرم الصلاة في هذه الأوقات. Ini dan hal ini yang haram-haram ini, 5 ini yang haram ini, itu pada selain tanah haram Mekah, pada selain di Mekah. Amma fiha, adapun di Mekah, fala tahrumus salatu fi hadzal awqat, maka tidak haram salat apapun itu. Mau dia memiliki sebab mutaqaddim, muqarin, mutaakhir, atau salat sunnah mutlak, atau salat-salat yang disamakan hukumnya dengan salat sunnah mutlak seperti salat tasbih dan sebagainya. Nah, itu tidak ada yang diharamkan pada waktu-waktu ini kalau lagi di Mekah. Wallahu a'lam bishawab.